Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Aimee Lubna dengan NIM G0024-202 dari kelompok B6 atau 16 dengan aspek pengampu Mbak Fasya. Hari ini saya akan menjelaskan terkait laporan praktikum 2.3. Yang sebelumnya, kita masuk ke skenario-nya dulu. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak bicara. Tidak ada riwayat trauma kepada sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemiparese sisi kanan terutama lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan. Hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik, afasia non-fluent, tapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infraks ischemic pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Baik, masuk ke soal nomor 1. Jelaskan struktur pembentuk sirkulus Willis mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga fungsi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Jadi yang pertama itu adalah terkait sirkulus arteriosus cerebri dari Willis. Jadi itu merupakan vaskularisasi dari encephalon. Ada arteri vertebralis, arteri cartis interna, arteri cartis interna, sama ada sirkulus arteriosus cerebri dari Willis. Nah, di Willis sendiri dia berperan memberikan aliran darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak dan berfungsi untuk melindungi terhadap iskemia jika terjadi penyakit pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Balik lagi ke soal, untuk soal nomor 1 itu ini merupakan strukturnya. Jadi yang pertama itu ada arteri cerebri anterior. Jadi arteri cerebri anterior itu ada pars postcomunicalis sama precomunicalis. Dan nanti di sini ada arteri communicans anterior. Terus di bawahnya lagi ada arteri cartis interna. Cartis interna itu ini. Terus ada arteri cerebri media, pars sphenoidalis, dan pars insularis. Jadi ini tuh apa sih? Jadi itu sirkulus arteriosus Willis itu dia tuh ada dua arteris interna sama arteri cartis interna. Dia memiliki cabang, yaitu dia bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan cerebri media. Nanti ada dua arteri vertebralis yang akan bersatu menjadi arteri basilaris dan akan memvaskularisasi truncus cerebri, kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nanti dua arteri cerebri anterior itu dua cerebri anterior kan dihubungin sama arteri communicans anterior. Nanti arteri cerebri posterior sama arteri cerebri media itu dihubungin sama arteri communicans posterior. Terus abis itu ada arteri basilaris tadi yang udah disebutin juga, dia persatuan dari arteri vertebralis. Terus ya itu udah. Selanjutnya ada fungsi sama contohnya. Untuk fungsinya, sirkulus arteriosus kan tadi udah dibilang juga, dia berperan untuk mengalirkan darah kolateral antara sirkulasi anterior dan posterior otak, melindungi terhadap iskemia jika terjadi pembuluh darah atau kerusakan pada satu atau lebih area. Terus contohnya itu kalau misalnya ada stroke ischemic infarct atau infark otak. Jika arteri cartis internanya tersumbat, sirkulus Willisi dapat menyuplai darah ke otak bagian depan melalui arteri vertebralis dan arteri communicans posterior, sehingga kerusakan otak bisa diminimalisir jika sistem Willisnya berfungsi dengan baik. Jadi kan tadi udah dibilang bagian depan melalui arteri vertebralis dan arteri communicans posterior. Kan arteri vertebralis itu nanti bakal jadi arteri basilaris. Arteri basilaris itu nanti bakalan gabung ke arteri cerebri posterior, nanti bakal dihubungin sama arteri communicans ke arteri cerebri media. Jadi itu untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara tractus corticospinalis dan tractus spinothalamicus. Meliputi fungsi utamanya, titik awal dan akhirnya, lokasi penyilangan atau decussatio-nya, sama letak relatif di medula spinalis.
Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang tractus corticospinalis atau bisa disebut dengan tractus piramidalis. Fungsi utamanya itu menyampaikan impuls motorik secara sadar dari korteks ke otot rangka. Jadi tractus corticospinalis itu ya impuls motorik sadar dari korteks ke otot rangka. Titik awal dan akhirnya, awalnya itu korteks motorik primer sama sekunder, area bagian 4 sama 6. Jadi pertama di 4 itu kita mikirin dulu kita mau ngasih gerakan apa. Misalnya kita mau ngambil gelas, itu area motorik primer. Terus area motorik sekunder itu adalah, atau yang nomor 6 itu fungsi supaya kayak kita nahan dari gerakan itu. Kayak misalnya kita mau ngambil gelas, itu arteri motorik, itu motorik primer. Kalau misalnya kita nahan gelasnya tetap di tangan kita, itu motorik sekunder. Terus akhir, neuron motorik bawah di medula spinalis atau cornu anterior. Selanjutnya ada lokasi penyerangan atau dekusationya. Tractus corticospinalis lateral yang menyerang di dekusatio piramidalis. Tractus spinalis anterior tidak menyerang, sebenarnya tuh dia menyerang, tapi menyerangnya itu di commissura anterior medula spinalis setinggi segmen yang bersangkutan. Terus letak relatif di medula spinalisnya, tractus corticospinalis lateral di kolumna lateral, yang anterior diletaknya di anterior. Selanjutnya, kalau tractus spinothalamikus, dia fungsi utamanya menyampaikan rangsangan sensorik, nyeri, suhu, sentuhan, dan sentuhan ke kasar ke otak. Jadi kayak tractus spinothalamikus tuh dia kayak kalau misalnya kita sakit itu dia ngirimin ke otak. Kalau tadi kan dari otak ke tubuh, kalau spinothalamikus dari tubuh dari otak ke tubuh. Dari tubuh ke otak kalau yang spinothalamikus. Terus titik awal dan akhirnya, awalnya itu reseptor sensorik berupa ujung saraf bebas, akhirnya korteks sensorik primer area abdomen 312 melalui talamus. Jadi kayak kalau misalnya kita mau ngerasain kayak kita sakit atau kita kepanasan, kita kedinginan, itu lewat si area abdomen 312. Lokasi penyerangan atau dekusatio itu dia menyerang di segmen spinalis, tempat masuknya serabut commissura anterior medula spinalis, lalu naik secara kontralateral. Letak relatif di medula spinalis, tractus spinothalamikus lateralis ya di kolumna lateral, anterior di kolumna anterior. Selanjutnya ini ada posisinya, bisa dilihat dari angka-angkanya. Ada fasciculus gracilis di sini, cuneatus di sini, terus ada tractus spinocerebralis dorsalis di sini, corticospinalis lateralis, spinothalamikus lateralis, tractus spinocerebralis ventralis, rubrospinalis, rubrospinalis. Rubrospinalis itu fungsinya buat rubrospinalis itu fungsinya buat maaf agak lupa ya mbak. Rubrospinalis itu fungsinya buat koordinasi gerakan otot kontralateral. Untuk spinotectalis itu fungsinya untuk refleks pada lengan, reseptor pada penglihatan, pendengaran, sama kulit. Terus habis itu corticospinalis fungsinya buat otot-otot volunteer. Terus tectospinalis tadi udah, reticulospinalis, verticulospinalis, vestibulospinalis, spinothalamikus anterior. Atau spinothalamikus anterior itu membawa rangsang tekanan sama raba. Vestibulospinalis ya udah, nih ada angka-angkanya bisa lihat di sini. Next mungkin ini ada spinothalamikus, ada motorik pathway sama sensorik. Selanjutnya lanjut ke nomor 3. Sebutkan pembagian trunkus cerebri batang otak dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, medulla oblongata. Jadi kita masuk ke bagian yang mesencephalon dulu. Mesencephalon tuh yang bentuknya kayak Mickey Mouse. Terus dia tuh ada apa aja sih? Dia ada di mesencephalon itu ada pedunculus cerebri, tectum mesencephali, sama ada aqueductus mesencephali. Untuk pedunculus cerebrinya ada crus cerebri. Jadi tuh substansi ini gerak ngebagi jadi 2 posisi, crus cerebri di bagian anterior sama tegmentum mesencephali di bagian posterior. Terus crus cerebri sendiri itu dia terdiri dari fibrae corticopontines, parietopontines, corticobulbaris spinalis lateralis, corticonuclearis, fibrae corticospinalis. Terus dia ada batas-batasnya. Seperlima lateralnya ada temporopontines, parietopontines, sama corticobulbaris yang lateralis. Kalau yang 3/5 mediolateralnya ada fibrae corticospinalis atau trunkus piramidalis. 1/5 medialnya ada corticopontines yang lateralis. Terus habis itu tegmentum mesencephali. Terus habis itu ada
tektomesencephaly, fossa interpendicularis ini dilewati oleh arteri centralis kan, arteri dia dilewati oleh arteria centralis posteromedialis, nanti bakal ngebentuk lubang namanya substantia perforata posteriora, terus nanti dia bakal jadi tempat keluaran nervus 3 atau oculomotor. Substansia nigra ada dua, ada yang substansia nigra itu ada dua, ada yang pars compacta sama pars reticularis. Yang compacta itu ada pigmen dopaminnya, kalau yang reticularis dia tidak berpigmen. Terus habis itu ada aqueductus mesencephaly, dia menghubungkan ventriculus tertius sama ventriculus quadratus. Terus pons itu ada yang ventral sama yang dorsal. Ventralnya sendiri ada ini dia pars basilaris pontis sama pars tegmentalis yang bagian belakang. Terus di pons itu dia ada apa aja sih yang lewat di pons? Ada ini oculomotor, terus ada trochlearis, ada abdusen, facialis, vestibulocochlearis, terus ini ada glosopharynx, vagus, ascarius sama hypoglossus. So ini ada piramidis, dia penonjolan dari tractus pyramidalis, ada olive, dia penusukan dari nucleus olive. Terus habis itu di bagian belakangnya ada sulcus medianus posterior, ada colliculus facialis, ada striae medullaris, ada sulcus limitans. Terus habis itu next ke medulla oblongata, sebenarnya kurang lebih sama. Mungkin ini yang medulla oblongata ventral sama dorsal, ada nervus 6 atau abducens. Terus ada sulcus ventrolateralnya, ada piramidis sama olive, viscera mediana anterior, sama ada decussatio pyramidium. Terus bagian dorsalnya kurang lebih sama juga kayak yang pons. Selanjutnya jelaskan asal usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, misalnya 3, 4, dan 6, serta akibat lesi pada upper and motor neuronnya. Jadi ini dia ada tadi 3, 4, sama 6. 3 itu kan ada oculomotor, terus ada trochlearis 4, sama ada abducens. Mana abducens? Ini abducens. Next, ya asal nukleusnya pasti dia dari nukleus nervi oculomotor yang ketiga, yang keempat dari nukleus nervi trochlearis, yang keenam dari nukleus abducens. Terus untuk lesinya ada yang di upper motor neuron sama lower motor neuron. Upper motor neuron tuh jarang tampak jelas karena suplai bilateralnya, tapi bisa ada ptosis ringan atau deviasi mata. Terus di nervus 4 jarang menyebabkan gejala karena suplai bilateral. Terus di 6 karena deviasi mata ringan ke medial jarang tampak. Terus habis itu ada lesi yang lower motor neuron, ptosis kelopak cepak jatuh, diplopia, strabismus lateral, pupil dilatasi, sama refleks cahaya hilang. Terus kalau di nervus yang 4 kesulitan melihat ke bawah, terutama saat membaca atau turun tangga, kompensasi dengan miring kepala ke sisi sehat. Diplopia horizontal, tidak bisa abduksi mata, strabismus medial atau mata menoleh ke dalam. Lanjut ke soal nomor 5. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut: 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 2, 2. Ya, ini ada gambar keseluruhannya. Mungkin lanjut aja. Area 4 itu gyrus precentralis untuk area motor primer, kayak tadi aku udah bilang, dia untuk menggerakkan. Kayak misalnya tadi kita mau ngambil, itu dia pakai motor primer. Kalau area 6 itu yang sekundernya, yang buat nahan. Terus kalau 3, 1, 2 atau gyrus precentralis, dia area sensorik primer untuk tahu dari kayak nyeri, suhu, terus dan lain-lain. 4445 area bicara motorik atau area Broca. Area 22 area auditory sekunder, area bicara sensorik atau wernicke bersama area 39. Itu jadi nomor 5. Next kan nomor 6. Mengapa okusi pada arteri cerebromedial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Mungkin yang nomor 6 itu ini tungkai dipresentasikan ke bagian medial, disuplai oleh arteri cerebral anterior. Lengan dan wajah dipresentasikan di bagian lateral cortex. Jadi ini lateral cortex disuplai oleh arteri cerebri media. Mungkin kesimpulan dari nomor ini tuh, jadi oksidi pada arteri cerebral itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan karena arteri ini menyuplai korteks motorik lateral yang menurut homunculus motorik merupakan area pengendali wajah dan lengan, bukan tungkai. Next.
nomor terakhir, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat obstruksi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Oke, untuk nomor 7 atau nomor terakhir. Jadi ini yang tadi udah aku jelasin juga di nomor awal. Aliran dari sisi kanan itu darah dari karotis interna dextra ke arteri cerebri, dextra, terus ke arteri communicans anterior, terus ke arteri cerebri anterior yang kiri. Terus kalau misalnya aliran dari posterior, dia tuh darah dari arteri vertebralis ke arteri bacillaris, terus arteri cerebri posterior kiri, ini di sini. Terus arteri communicans posterior kiri masuk ke arteri karotis interna. Mungkin itu aja laprakan praktikum anatomi titik 3 dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.